Halo, kembali lagi bersama saya Fahar Toyota. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produk knowledge dari Toyota Dyna 2020. Eh, Kenapa saya tertarik untuk membawakan materi Dyna ini? Karena saya melihat beberapa salesman baru dari Kala Toyota itu kurang paham, dan ada juga yang tidak mau tahu karena katanya jualnya susah, sehingga sulit untuk menjual unitnya, ataukah pada saat kita ketemu dengan calon pembeli Toyota Dyna, kita tidak bisa untuk closing karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman kita tentang line up dari Toyota Dyna itu sendiri, atau produk knowledge-nya dari Toyota Dyna itu sendiri. Nah, eh, seperti yang kita ketahui bersama di video-video saya sebelumnya, bahwasanya saya itu besar di penjualan mobil komersil, yaitu Dyna dan Hilux. Saya teringat 7 tahun yang lalu ketika saya diwawancara pertama sekali waktu itu oleh Bapak Sauki, ketika saya melamar pekerjaan dan ketika saya diwawancara, dia bilang, kamu tahu tidak, mobil yang akan kamu jual nantinya di sini itu cuma dua tipe loh, Dyna dan Hilux. Saya bilang siap, padahal saya sendiri tidak tahu mobil Dyna itu seperti apa, mobil Hilux itu seperti apa, karena waktu itu saya tidak pernah fokus memang untuk mengetahui mobil-mobil Toyota. Yang saya taunya waktu itu cuma Avanza, karena ya kita tahu Avanza adalah merek yang sangat terkenal. Jadi waktu itu saya bilang, oh ya, tidak masalah Pak kalau saya diajak bergabung untuk menjual Dyna dan Hilux, karena dalam hati saya itu berkata, apapun yang akan dijual di sini, entahkah itu mobil atau apa, yang jelas saya diterima bekerja di perusahaan Haji Kalla atau PT Haji Kalla waktu itu. Jadi saya tidak menganggap berat apapun yang ditugaskan kepada saya untuk dijual. Jadi patokan saya cuma pokoknya saya harus bergabung di PT Haji Kalla. Apapun yang akan dijual saya akan jual. Jadi waktu itu yang bisa saya jual cuma dua tipe saja, yaitu Dyna dan Hilux. Nah, di awal-awal saya bergabung dan menjadi sales Dyna, saya juga mulai dari nol. Saya tidak tahu apa-apa sama sekali, line up-nya saya tidak tahu. Nah, dari situ saya belajar, karena ketika kita akan memasarkan suatu produk, maka kita harus mengetahui seluk-beluk dari produk itu sendiri, supaya kita bisa menghasilkan penjualan. Nah, dalam hal ini Toyota Dyna yang akan saya jelaskan di sini hanya gambaran umum saja. Jadi kalau kita mau gali sampai ke dalam-dalamnya, ya membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Cuma di dalam sesi kali ini saya akan
menjelaskan gambaran umum saja sebagai bekal untuk kita bisa melakukan prospecting terhadap para pelanggan-pelanggan Toyota, khususnya pelanggan Toyota Dyna. Jadi Toyota Dyna sendiri itu termasuk dalam kategori kelas 2 ton, yang mana terbagi atas dua jenis, yaitu Dyna 4 roda dan Dyna 6 roda. Jadi orang juga biasa mengatakan Dyna 4 ban atau dan Dyna 6 ban. Jadi kalau kita sudah kategorikan Dyna itu terbagi atas dua kategori berdasarkan jumlah roda atau jumlah ban. Nah, dari tipenya itu sendiri kita akan menentukan line up-nya lagi. Jadi kalau seumpama di tipe 4 ban itu dinamakan Dyna 110 ST. ST ini kepanjangannya adalah small truck. Jadi kalau diartikan umum lagi, small truck itu artinya ya truk kecil. Small itu kecil, truk itu ya truk, jadi truk kecil. Nah, truk kecil ini terbagi dua, ada yang standar, ada yang long. Nah, yang bagaimana yang dimaksud long? Yang dimaksud long itu adalah chassisnya itu atau rangkanya itu panjang dibanding yang standar. Jadi ukurannya itu antara 110 ST long dan 110 ST standar, yaitu kurang lebih 70 cm. Jadi kegunaannya kalau seumpama customer atau calon pelanggan Toyota mau memuat banyak tapi menginginkan 4 roda, nah cocoknya itu kita arahkan ke Dyna 110 ST long, karena baknya itu nantinya bisa lebih panjang sehingga muatnya bisa lebih banyak dibanding yang baknya lebih pendek yang tadi yang standar. Nah, kita beralih ke Dyna 6 ban atau 6 roda. Nah, di Dyna 6 roda ini, Dyna 6 roda inilah yang cukup banyak line up-nya. Di 6 roda itu sendiri, yang pertama ada Dyna 110 ET atau Econo Truck. Jadi Dyna 110 ET ini adalah sebuah mobil yang bisa melaju kencang di jalan raya, tetapi daya muatnya itu kurang. Jadi di Toyota Dyna itu terbagi dua, ada yang bisa muat berat tetapi tidak bisa berlari kencang. Kencang ini maksudnya ya mungkin di atas 100 km per jam. Ada mobil Dyna yang tidak bisa memuat berat tetapi bisa berlari kencang. Karena kapan ini disatukan, mau muat berat terus mau kencang, nantinya mobil akan bisa oleng dan mengalami kecelakaan. Jadi disinilah dikategorikan. Nah, saya lanjut di Dyna 110 ET tadi itu, contoh peruntukannya itu biasa untuk tangki atau box. Nah, line up selanjutnya di 6 roda ada 110 FT atau fast track, ya namanya saja fast, cepat, truk ya truk ya.
berarti truk cepat hampir sama dengan Dyna 110 ET tadi. Nah, yang ketiga atau selanjutnya ada yang namanya Dyna 130 XT. Nah, Dyna 130 XT ini kepanjangannya lagi yaitu Express Truck. Jadi kategorinya yang sudah cepat dan tidak bisa muat berat. Maksudnya dalam artian berat ini bukan dia tidak bisa memuat berat, ada aturan tonasenya. Jadi kalau seumpama yang 4 roda tadi kemungkinan biasanya dia bisa muat 4 ton, maka yang di kelas 6 roda ini semakin naik levelnya atau line up-nya, maka semakin besar pula kapasitas tonasenya dan kecepatannya juga akan semakin berkurang nantinya. Nah, kita bahas dulu 130 XT. Nah, di kelas 130 XT ini atau Express Truck, jadi ya namanya hampir sama Express Truck, cuma dari segi kapasitas tonasenya sudah lebih besar dibanding dengan 3 line up sebelumnya, yaitu 110 ST, 110 ET, dan 110 FT. Nah, selanjutnya dan yang paling banyak dipakai yaitu Dyna 130 HT atau heavy duty. Jadi di line up inilah yang paling banyak digemari. Kenapa? Karena ya rata-rata customer Toyota itu atau pemakai Dyna atau pemain 2 ton atau pemain truk itu rata-rata atau kebanyakan lah memakai Dyna 130 HT untuk peruntukan untuk muatan banyak dan berat. Nah, contoh mobil dump truck. Jadi dump truck ini tidak cocok untuk 110 tadi karena dia muatnya berat. Jadi kalau dia diciptakan untuk berlari kencang, berarti dia akan oleng, dia akan terbalik dan mengalami kecelakaan. Jadi dia memang idealnya dan cocoknya khusus untuk 130 HT, meskipun di sekitar 10 tahunan yang lalu, yaitu tahun 2000-an awal itu ada juga 110 ET yang memakai dump truck, tetapi line up-nya itu ekstrim. Jadi dulunya itu ada line up 110 ET, namanya dulu masih HD, tetapi sekarang sudah dihilangkan. Jadi pada umumnya itu dump truck sebenarnya dan idealnya untuk line up 130 HT. Nah, kelas 130 HT ini terbagi-bagi lagi, ada jadi dia bercabang-cabang lagi. Jadi mobilnya, unitnya tetap 130 HT, dia terbagi tipe lagi. Yang pertama itu 130 HT high gear. Nah, yang dimaksud di sini high gear, dan yang masih banyak mungkin salesman baru yang belum tahu. Jadi high gear itu yang dimaksud di sini adalah gardannya. Jadi kalau gardan yang non high gear itu atau yang standar itu gardannya 6,4 6,3 ya, sorry. 6,3 atau 6,4. Di high gear ini gardannya 6,8. Jadi gardan yang semakin besar, maka dia akan semakin kuat dalam memuat muatan berat di jalan yang mendaki. Nah, perbedaannya
yang standar gear dengan high gear. Jadi kalau seumpama customer Anda mobilitas mobilnya nantinya itu peruntukannya hanya untuk di jalan yang rata, jadi kita sarankan untuk ya pakai yang standar gear saja. Tetapi kalau seumpama mobilitasnya ada di medan yang pendakian dan muat berat, maka disarankan untuk memakai high gear yang gardannya yang besar tadi. Nah, berikutnya ada yang namanya Dyna 130 HT Ekspedisi. Nah, varian Ekspedisi ini adalah varian yang terbaru, umurnya baru sekitar 3 tahunan atau ya sekitar 3 tahunan. Jadi Dyna 130 HT Ekspedisi ini sebenarnya ya diperuntukkan untuk mobil-mobil ekspedisi. Jadi di mobil-mobil ekspedisi itu cocoknya yang muatannya berat untuk perjalanan jauh. Nah, di kelas 130 HT Ekspedisi ini terbagi lagi. Ada variannya 130 HT Ekspedisi Long. Karena kenapa sampai muncul 130 HT Ekspedisi Long? Pengalaman saya sebagai seorang sales di commercial car yang saya pasarkan dari tahun ke tahun itu hanya Dyna dan Hilux. Rata-rata customer yang saya temui, khususnya pelaku-pelaku bisnis di ekspedisi, kalau yang di Makassar saya ingat di daerah-daerah Cakalang, daerah-daerah Kima, itu mereka rata-rata mencari Dyna yang long chassis. Nah, waktu itu ada beberapa customer atau pemakai truk, dia mengakali Dyna yang standar ini dijadikan Dyna long chassis dengan cara menyambung chassisnya. Jadi ada memang bengkel-bengkel khusus yang bisa menyambung chassis yang tadinya chassisnya itu panjangnya standar menjadi long, menjadi panjang karena disambung. Nah, atas dasar itu maka lahirlah Dyna 130 HT Ekspedisi Long Chassis. Itu ditandai di kepalanya itu tertulis 130 HT Ekspedisi L. Jadi kodenya itu L. Jadi kalau kodenya sudah L warna kuning itu di kepalanya tulisannya, maka itu chassisnya yang long. Nah, varian berikutnya yaitu dan yang paling laris, yang paling banyak orang cari, karena saya pengalaman menjual mobil Dyna itu sama orang Bugis, karena saya kebetulan juga orang Bugis. Mereka itu carinya Dyna 130 HT Extreme. Nah, Dyna 130 HT Extreme ini yang primadona di antara line up Dyna yang lain. Kenapa primadona? Karena ya kebanyakan orang bilang dan kebanyakan orang akan mencari tipe Dyna atau line up Dyna yang paling tinggi. Apalagi orang Bugis tadi, mereka akan mencari tipe-tipe yang paling tinggi, meskipun ada beberapa yang peruntukannya tidak terlalu berat, jadi muatannya tidak terlalu berat, dia tetap ngotot untuk memakai ekstrim. Nah, padahal Dyna 130 Extreme di sini
diperuntukkan sebenarnya untuk muatan yang di atas 10 ton. Jadi Dyna 130 HT ditandai dengan atau ciri khasnya pernya itu warna orange. Jadi di antara semua line up Dyna tadi, mulai dari 4 roda sampai 6 roda, cuma satu yang chassisnya itu berwarna orange. Jadi kalau seumpama teman-teman sales atau yang lain mendapatkan mobil Dyna dengan pernya yang warna hitam, berarti itu bukan ekstrim. Kalau seumpama kita mendapat mobil Dyna dengan per warna orange, maka itulah Dyna ekstrim. Terus cirinya yang kedua yaitu jumlah per daunnya itu lebih banyak dibanding jumlah per daun di Dyna yang yang pernya warna hitam. Kalau di 130 HT biasa atau di Dyna biasa, pernya di pernya itu ada 8 susun. Biasa itu kita lihat per truk itu atau Dyna itu 8 susun. Nah, di Toyota Dyna Extreme ini dia tambah 1, jadi 9 susun. Makanya dibilang dia lebih kuat muatannya dibanding yang hitam, karena dari segi jumlah per daunnya saja itu sudah lebih banyak dibanding yang hitam. Jadi kalau seumpama kalian mau menjual Dyna dengan tipe yang paling tinggi, ya tawarkanlah Dyna 130 HT Extreme High Gear. Jadi di line up-nya di sini sudah tidak ada Dyna 130 HT Extreme standar, yang ada itu tinggal satu, yaitu Dyna 130 HT Extreme High Gear. Jadi dia sudah ekstrim dan gardannya juga sudah besar. Di Dyna 130 HT sendiri di sini itu cc-nya 4000. Jadi semua line up Dyna itu mulai dari 4 roda sampai 6 roda itu cc-nya 4000. Nah, yang paling penting lagi untuk saya sampaikan kepada teman-teman sales, khususnya yang baru bergabung dan yang belum tahu banyak tentang Dyna, dan yang paling banyak ini yang mempertanyakan ini adalah Toyota Dyna itu diciptakan hanya chassis, ya. Jadi kalau seumpama ada yang bertanya, adakah yang diciptakan dari pabrik langsung keluar dam, keluar tangki? Itu tidak ada. Jadi dam atau tangki atau karoseri itu dikerjakan di pabrik karoseri. Jadi pabrikan Toyota itu, khususnya untuk pabrik truk atau Toyota Dyna, itu cuma memproduksi chassis saja. Nah, adapun kalau seumpama customer atau calon pembeli Dyna kita itu menginginkan karoseri atau bak, apakah itu bak kayu, bak besi, dam, tangki, nah itu bisa kita pesan langsung di Kala Toyota, ataukah bisa kita pesan di luar. Jadi kebanyakan di sini tergantung sih sebenarnya customernya, karena ada juga yang mengandalkan bengkel karoseri di luar. Contoh yang paling terkenal itu kalau seumpama dia bak kayu, dulu-dulu itu ada yang terkenal di daerah-daerah Sidrap ke sana. Nah, jadi makanya kalau seumpama kita mendapatkan prospekan Dyna, kita harus bertanya lebih dahulu, mobilnya ini diperuntukkan untuk apa?
untuk muat apa supaya kita lebih lebih bisa mengarahkan langsung bahwasanya kalau dia memuat ini kita arahkan ke tipe ini, dia memuat ini kita arahkan ke tipe ini. Jadi mobil apapun yang customer mau, baknya itu mau model apa, yang jelas teman-teman sales harus ingat mobilnya cuma satu, yaitu chassis. Jadi dari chassis itu terserah nantinya mau jadi tangki, mau jadi bak besi, mau jadi bak kayu, atau mau jadi dam sampah seperti yang di Makassar itu, yang kebanyakan itu mobil Makassar tidak rantasa ya, itu tidak langsung jadi di pabrik, sudah ada bak sampah tertutup, jadi itu dikerja lagi di tempat karoseri sendiri. Bisa juga kalau seumpama ada yang mau kerja di Makassar ya, tergantung dari pelanggan itu sendiri. Kalau seumpama dalam video ini ada yang saya lewatkan ya, makanya itulah gunanya ada kolom komentar. Bagi yang mau bertanya silahkan ditanyakan, karena tadinya saya memang dari awal hanya mau menjelaskan gambarannya saja. Maksudnya kalau kita mau gali lebih dalam lagi pembahasannya akan lama. Jadi kalau seumpama video ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-temannya ataukah ke customernya juga bisa. Bisa tadi isi kolom komentar, bisa melakukan pertanyaan, karena memang saya melayani beberapa cabang yang sampai sekarang masih bertanya sama saya. Bagi yang tahu kalau saya dulunya sales Dyna, nah pada saat mereka mendapat prospekan Dyna, masih banyak yang bertanya sama saya dari banyak cabang di Kala Toyota. Terus bisa juga dibantu untuk subscribe channel YouTube kami, agar channel YouTube kami ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa memberikan video-video tentang Toyota dan video-video bermanfaat lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.